wabarakatuh. Karena masih masuk di bulan Syawal, kita mulai dengan saling bermaaf-maafan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu minal a'idin wal faidin. Mohon maaf zahir dan batin. Saya pribadi mohon maaf, selama ini sudah banyak salah kata atau salah sikap. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti biasa, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan waktu luang dalam belajar, diberikan pemahaman, diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Ini sudah masuk ke pertemuan yang kedua atau ketiga setelah UTS. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki UAS. Kalau sesuai jadwal berarti pada bulan depan kita sudah mulai UAS. Ini topik ketiga, ya. Topik kedua itu organ dan kekuasaan negara. Ini topik ketiga, yakni hak asasi manusia. Jadi di mata kuliah hukum tata negara itu diberikan satu topik sebagai materi pengayaan tentang hak asasi manusia. Kenapa? Karena di bagian pembahasan tentang hukum tata negara itu, negara dan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum dan negara demokratis, gitu ya. Karena salah satu ciri dari negara demokratis itu adalah jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Dr. Radian Salman waktu itu di kelas saat saya sedang kuliah di UNER. Nah, selain itu juga konsekuensi logis dari negara hukum adalah negara tersebut berdasarkan pada hukum. Kalau kita melihat di Indonesia, maka konteks hukum dasar kita berdasarkan teori norma berjenjang atau Steuvenbauer teori yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, yang dirujuk oleh banyak pakar hukum perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Hamid At-Tamimi, kemudian Maria Farida, dan seterusnya. Maka norma hukum yang paling mendasar itu berada atau dipegang oleh Undang-Undang Dasar 1945, gitu ya. Maka di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, UU DNRI 1945 itu yang paling atas, gitu ya, grundnorm yang melandasi norma-norma hukum yang lain. Nah, jika kita melihat relasi atau konteks tersebut, maka kita bisa merujuk pada pembukaannya terlebih dahulu. Ini sudah di layar, sudah disampaikan, bisa disimak tentang Undang-Undang Dasar. Saya ngambilnya dari webnya DPR, ya, dpr.go.id, bahwa di sini disampaikan tentang pembukaan preambul. Yang pertama, di paragraf yang pertama sendiri menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kemudian para founding fathers, founding mothers Indonesia kita, para pendahulu kita, orator, proklamator kita, meletakkan statement ini di paragraf yang pertama? Teman-teman yang sangat saya banggakan, di sini kita harus melihat bahwa sejatinya Indonesia tidak mungkin bisa kemudian bertumbuh sampai secepat ini, gitu ya. Tidak mungkin kemudian teman-teman bisa duduk manis di ruangan masing-masing, atau saya bisa membuka laptop, membuka webnya DPR ini,
Kalau dahulu kemudian Bung Tomo tidak meneriakkan semangat pengorbanan kemerdekaan terhadap arek-arek Surabaya, gitu ya. Kalau kita lihat sejarah waktu itu, Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dengan melakukan orasi ya di radio-radio itu, meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk membakar semangat bonek arek-arek Surabaya. Ya, waktu itu terjadi tragedi di Hotel Yamato, ya, bahwa bendera Belanda waktu itu ada di sana, dan sama arek-arek Surabaya, memang dari dulu arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya terkenal boneknya, dipanjat itu di tiang benderanya. Ya, bendera Belanda itu kan biru, merah, putih, ya, ditarik itu ya, yang warna birunya hingga tersisa merah putih. Ya, hingga tersisa merah putihnya. Luar biasa. Padahal modalnya hanya sekedar bambu runcing. Kenapa kok kemudian, ini yang kemudian menjadi landasan secara historis, tidak hanya perjuangan Bung Tomo. Dalam konteks ini banyak, kemudian di Bali ada Puputan Margarana, kemudian di Jawa Tengah ada perang Diponegoro, gitu ya, di Aceh, di Bandung ada Bandung Lautan Api, dan banyak sekali. Karena pendekatan sejarah hukum itulah akhirnya para founding nation kita, ya, para penemu bangsa dan negara ini, para pendahulu kita meletakkan statement bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita pernah punya luka sejarah bahwa Indonesia adalah negara yang dijajah, ya, oleh Belanda, oleh Jepang, gitu ya. Jadi konteks ini menjadi landasan filosofis yang sangat penting bahwa Indonesia akan sangat concern mendukung setiap upaya perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Salah satunya adalah dengan cara mendukung kemerdekaan sebuah bangsa yang dijajah. Dan ini tahun 45 ya, sejajar dengan apa yang kemudian disepakati di tingkat dunia, PBB, Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, atau United Nation itu, di mana pada tahun 1948, nah ini kalau Indonesia tahun 1945 ya merdekanya, dan membuat preambul seperti itu. Preambulnya UDHR, Universal Declaration of Human Rights, atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di paragraf yang pertama juga menyatakan bahwa, ya, hak atau kebebasan dasar itu dibentuk di masing-masing keluarga. Ya, di sini disebutkan karena keluarga adalah pondasi untuk kemerdekaan, kebebasan, keadilan, dan juga perdamaian. Maka hal ini menjadi sebuah titik temu atau benang merah yang saling berkaitan. Mungkin ini anekdot ya, atau bisa jadi betulan. Mungkin penemu UDHR ini, deklarator dari DUHAM ini, mencontek dari apa yang ada di preambul Indonesia. Karena apa? Indonesia jelas dengan tegas di awal itu menyampaikan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Setiap ada bentuk penjajahan maka itu harus dihapuskan. Ya. Dan inilah yang saat ini terjadi, gitu ya, dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dukungan dari dunia luar sangat luas, termasuk penentangannya. Bahkan ya, beberapa orang masyarakat di Indonesia itu juga menunjukkan antipatinya, ya, menunjukkan tidak ada urusan Indonesia dengan Israel dan Palestina. Kita Indonesia, bukan Israel dan Palestina. Nah, ini menurut saya dan secara keilmuan ini jelas bahwa orang-orang tersebut adalah generasi yang ahistoris, ya. Padahal Bung Karno itu menitipkan pesan jas merah, jangan sekali-kali melupakan, melalaikan sejarah. Bahwa ini jelas
sejarah kita. Setiap ada negara yang dijajah, maka disitulah berlaku politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia. Untuk apa? Untuk mengupayakan perdamaian. Untuk apa? Untuk mengupayakan adanya titik temu agar tidak terjadi kembali penjajahan. Kenapa? Setiap ada penjajahan, agresi militer, pendudukan, ya, dan segala upaya yang tidak dibenarkan lain oleh hukum, okupasi, aneksasi, dan sebagainya, maka disitulah Indonesia hadir. Maka disitulah Indonesia akan terus berupaya. Dan saya sangat bangga melihat pemerintah kita, baik melalui presiden yang menyampaikan Indonesia mengutuk keras tragedi yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno Marsudi itu, yang menyampaikan bahwa Indonesia ingin mengupayakan adanya gencatan senjata atau mengupayakan adanya upaya perdamaian. Gitu ya, karena jelas dalam setiap perang itu pasti akan sangat banyak hak asasi manusia yang dilanggar, apalagi posisinya ini perang beberapa hari ini bukan kemudian dipicu karena ada hal yang besar, ya, tapi karena adanya orang-orang yang melakukan iktikaf bagi umat muslim, ya teman-teman, mungkin ada yang beragama non muslim. Bagi umat Islam itu melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu merupakan sebuah hal yang mendekati wajib. Karena pada 10 hari terakhir itu diyakini dalam surat Al-Qadar itu akan turun malam Lailatul Qadar. Dan pada saat para umat muslim melaksanakan iktikaf itulah kemudian pasukan Israel memaksa mereka keluar, menembaki orang-orang yang beribadah. Bagaimana kemudian hal ini dipandang dari sisi HAM, gitu ya? Bagaimana kemudian hal ini dipandang? Mungkin kita bisa menanggalkan dulu ya secara teoritis hak asasi manusia, atau secara teoritis kita sedang belajar hukum gitu. Secara hati nurani saja, bagaimana mungkin kemudian ada orang yang sedang beribadah kemudian ditembak? Ya. Ini bisa jadi bahan renungan ya, terutama bagi teman-teman yang non-muslim, karena contohnya ini adalah saudara-saudara kita yang beragama Islam. Gitu. Karena kemudian teman-teman sedang di gereja, kemudian ditembaki, yang Kristen ya. Bagaimana kemudian teman-teman sedang sembah yang di pura bagi yang Hindu, kemudian ditembaki. Jadi secara hak asasi manusia ini tentu jelas merupakan pelanggaran HAM berat. Tapi sayangnya ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sebenarnya sudah diinisiasi oleh Cina, sedang mengupayakan adanya gencatan senjata dan perundingan damai. Tetapi sekali lagi diveto oleh anggota tetap ya Dewan Keamanan PBB, ya, yakni Amerika. Selama 1 di antara 5 negara pemegang hak veto itu menggunakan hak vetonya, maka selama itu pula kebijakan dan keputusan yang dihasilkan oleh PBB tidak akan bisa mengikat dan berlaku. Ini bahayanya hak veto ya, ternyata seperti itu. Jadi maka poin di paragraf yang pertama, pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar kita ini menjadi hal yang penting untuk kemudian dibahas dan kemudian disuarakan akhir-akhir ini. Banyak narasi yang berkembang gitu ya, tidak perlu ngurusi saudara kita di Israel ataupun Palestina gitu. Orang di dalam negeri saja banyak konflik, tidak bisa. Tapi ini sebagai konsekuensi logis. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, sebabnya adalah kita sudah meyakini bahwa secara teoritis Indonesia adalah negara hukum, maka hukum dasar dan yang paling tinggi harus diterapkan, dijalani adalah ini yang ada di preambul ini, paragraf yang pertama, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, dalam topik bahasan tentang hak asasi manusia ini belum sampai ke kemudian Undang-Undang Dasar yang materi di pasal 28A sampai C, yang di situ Indonesia memiliki batasan
Walaupun Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia tahun 99, tapi di Undang-Undang Dasar hasil amandemen disebutkan pasal 28A sampai C adalah pasal yang menyebutkan tentang bagaimana kemudian hak-hak dasar, hak asasi manusia itu dijamin oleh negara hukum dan negara demokratis, yakni Indonesia. Intinya, hak asasi manusia itu merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh negara, dan hak-hak dasar itu dijamin selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Di pasal 28C itu seperti itu, ya. Norma yang berlaku itu kalau kita melihat di materi-materi awal pengantar hukum Indonesia itu, ya, kalau tidak salah, bahwa norma yang berlaku di masyarakat kita ada 4, norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan kesusilaan. Bebas bukan berarti bablas, ya bahasa Jawanya, tetapi tetap ada rambu-rambu, tetap ada guidance. Bukan berarti kita bebas berpendapat, tapi kemudian atas dasar HAM bilang memaki-maki petugas yang berada di tol yang menjaga penyekatan, memaki-maki kurir yang mengantar COD yang tidak sesuai pesanan. Tidak. Ya, bebas berarti tetap melihat rambu-rambu, norma, ya terutama 4 norma tadi yang saya sebutkan. Sesuai enggak kemudian kalau saya memaki-maki petugas kurir COD itu, sesuai enggak dengan norma kesopanan? Sesuai enggak dengan norma agama? Nah, kalau di agama Islam itu dilarang mengumpat. Ya, di Al-Quran itu disebutkan bahwa mengumpat itu dosanya sangat besar. Di surat Qaf disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita keluarkan dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu kalau di dalam Al-Quran. Dan saya rasa semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Dan itu tentu tidak dibenarkan. Maka hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang dijamin oleh negara, yang tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya, melanggarnya. Manusia, masyarakat bebas kemudian menggunakan hak asasi manusia itu. Tetapi harus berpedoman pada rambu-rambu, pada guidance yang telah ditentukan. Bebas bukan berarti bablas. Demikian materi tentang hak asasi manusia. Jadi kita tinggal 2 atau 3 topik lagi setelah UTS ini. Nanti dilanjutkan dengan silahkan pengayaan untuk diskusi atau seperti apa. Kita melihat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan bisa ditanyakan di WA grup kelas ataupun bisa ditanyakan di kolom komentar di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.